Ya pokoknya yang gambaran besar tadi catat aja. Oh, oke, siap. Pemirsa, masih di catatan jurnalis bertaruh nyawa di jalanan. Kecelakaan maut yang menelan korban juga terjadi di Karawang, Jawa Barat belum lama ini. 7 orang korban meninggal dunia, 6 orang luka ringan dan 4 orang luka berat. Termasuk sang supir yang saat ini sedang kritis di Rumah Sakit Siloam, Purwakarta, Jawa Barat. Minggu 15 Mei 2022 menjadi hari yang naas untuk Denny Budiman. Mobil mikrobus Elf yang dikemudikan Denny saat akan menjemput sejumlah karyawan perusahaan tempatnya bekerja menabrak 4 motor dan 1 mobil pick-up di Jalan Arteri Purwasari, Karawang, Jawa Barat. Mengantuk menjadi sebab Denny Budiman gagal mengendalikan mobilnya hingga akhirnya kecelakaan tak terhindarkan. Tragis. Dalam kecelakaan ini, 17 orang yang sebagian besar adalah pengemudi motor menjadi korban. 7 orang diantaranya meninggal dunia. 10 orang lainnya mengalami luka ringan dan berat, termasuk Denny Budiman yang mengalami luka cukup berat di bagian depan dan belakang kepala. Menurut keterangan saksi, mobil Elf yang mengarah dari Kelari menuju Cikampek tersebut melaju dengan kecepatan tinggi. Denny yang diduga mengantuk tak sanggup mengendalikan mobil ketika mobil menghantam pembatas jalan dan menyeberang ke arah berlawanan. Akang pertama mendengar gimana, Kang? Ceritakan kronologisnya. Saya kan lagi di dalam posisi, Pak. Pas dengar bedak keluar, tahu-tahu ada korban 4. Habis itu saya masuk lagi ke dalam, Pak. Ada tergeletak korbannya? Udah tergeletak korbannya. Kondisi mobil itu dari mana, Kang? Dari arah Karawang ke Cikampek, Pak. Oh, arah berlawanan, berarti Arah nyebrang berlawanan, ya? mobil itu berlawanan. Oh, nyebrang ini ya? Kondisi kencang mobilnya? Kayaknya kencang, kalau nggak kencang nggak mungkin terbang ya, Pak ya. Iya. Kondisi ngantuk apa gimana? Supir nggak meninggal, Pak. Tadi kejepit, Pak. Tadi kejadian, Pak. Meninggal Udah dievakuasi. Enggak, korban supir mah nggak meninggal, Pak. Udah dibawa Ini sama mobil apa nih, Kang? jemputan karyawan katanya. Karyawan? Oh, karyawan ini ya? Dia jemputan karyawan. Itu kondisi kosong ya? Kosong ya. Hingga kini polisi masih melakukan pendalaman dari hasil penyelidikan olah TKP. Polisi juga belum menetapkan tersangka dan masih menunggu kondisi supir membaik untuk meminta keterangan lebih lanjut. Sementara, atas peristiwa kecelakaan maut Karawang ini, pihak Jasa Raharja berkomitmen menanggung biaya pengobatan seluruh korban dan memberikan santunan sebesar 50 juta rupiah untuk korban meninggal dunia yang diberikan kepada ahli waris. Ya, menjadi pelajaran ya, Dian, untuk kita semua tentunya agar tidak memaksakan diri untuk mengemudi saat mengantuk. Dan ini memang yang sering menjadi lalai juga, termasuk bermain handphone saat berkendara. Perilaku-perilaku abai seperti ini, Dian, ya, yang juga berpotensi sekali ini menyebabkan kecelakaan. Ya, betul sekali Rianda. Selain memang kondisi kendaraan yang harus baik, perilaku mengemudi itu juga nggak kalah penting. Nah, saya juga punya data nih dari Korlantas Polri tentang 10 perilaku penyebab kecelakaan terbanyak. Nah, kalau menurut Rianda, kira-kira apa perilaku yang paling sering menyebabkan kecelakaan? Kalau menurut saya, sepertinya mengantuk. Ternyata bukan. Kita lihat ini, di peringkat pertama ada ceroboh terhadap lalu lintas dari depan. Lalu gagal menjaga jarak aman, kemudian yang ketiga tindakan ceroboh saat belok. Nah ini biasanya sering terjadi ya, sering kita rasakan juga di jalanan. Kemudian selanjutnya ceroboh saat menyalip, lalu yang kelima melampaui batas kecepatan, ceroboh aturan jalur. Ada juga mengabaikan hak pejalan kaki, ini juga penting diperhatikan. Kemudian yang kedelapan, gagal memberi isyarat lampu sinyal dan rem. Dan ada juga faktor kelelahan. Lalu yang terakhir, mendadak mengubah kecepatan. Ini membahayakan kendaraan yang di belakang tentunya ya Irianda. Ingat ketika ingin mengubah kecepatan itu pelan-pelan, ketika mau belok, sana jangan lupa dinyalain. Memang ada baiknya kita harus selalu waspada dalam berkendara. Kondisi jalanan dan cuaca buruk ini juga bisa menjadi faktor dalam kecelakaan. Dan kita tidak bisa mengontrol hal itu. Satu-satunya yang bisa kita kontrol adalah cara berkendara kita dan kondisi kendaraan. Ya, betul sekali Anda. Karena mencegah selalu lebih baik daripada mengobati. Jadi lebih baik berhati-hati, ingat ada keluarga yang menanti.